menusuk Bantul. Di tanah inilah sebuah kisah besar bermula. Saat kami melangkah melewati gerbang, sosok jenderal besar menyambut dalam diam. Patung itu berdiri tegak, seolah menjaga warisan sejarah di belakangnya. Sebelum menyelami sejarah negara, kami disuguhi potret keluarga, sisi manusiawi sang jenderal. Langkah kami kemudian memasuki Selasar A. Ini adalah lorong waktu. Dokumentasi dan ilustrasi di sini bercerita tentang fondasi awal dari masa pendudukan Jepang, masa revolusi fisik, hingga langkah awal repelita. Disinilah kita melihat bagaimana seorang prajurit dibentuk oleh zamannya. Masuk ke Selasar B, atmosfer berubah menjadi heroik. Kita dibawa kembali ke momen krusial, yaitu 6 jam di Jogja. Diorama ini bukan sekadar pajangan. Ia merekam denyut nadi serangan umum 1 Maret. Di dindingnya, terukir nama-nama pahlawan yang gugur, mengingatkan kami bahwa kemerdekaan selalu dibayar dengan pengorbanan. Perjalanan berlanjut ke Selasar C, merekam jejak operasi Trikora, bukti ketegasan menjaga kedaulatan di angkasa dan lautan. Namun, sejarah tak selalu terang. Di Selasar D, kami menapaki masa-masa kelam pemberontakan G30 SPKI. Wajah para pahlawan revolusi menatap kami dari bingkai foto, membawa rasa haru sekaligus ngeri. Hingga akhirnya mata kami tertuju pada satu titik balik sejarah bangsa ini, yaitu Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Lorong terakhir, Selasar E, menampilkan wajah yang berbeda, bukan lagi seragam tempur, melainkan senyum khas bapak pembangunan di atas sepeda kayunya. Disinilah terekam kebijakan-kebijakan yang pernah menata negeri ini. Mengunjungi memorial ini bukan sekedar memuja sosok, melainkan juga memetik hikmah, yaitu bahwa setiap pemimpin memiliki masanya, dan setiap masa memiliki tantangannya sendiri. Sejarah ada bukan untuk menghakimi, tapi untuk dipelajari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti di sini akan mewawancarai narasumber dari Ibu siapa? Ibu Marianti, Ibu Marianti. selaku edukator di Museum Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Di sini saya akan menyampaikan 3 pertanyaan. Ya. Kapan sih persisnya museum memorial ini didirikan dan siapa aja sih tokoh kunci di balik pendirian ini? Museum Pak Harto dibangun oleh adiknya yang bernama Bapak Haji Brobo Sutejo, diresmikan 8 Juni 2013. Diresmikan Pak Brobo Sutejo adiknya dengan putri sulung Pak Harto, Ibu Tutut, Ibu Siti Hadianti Rukmana. Menurut Bu itu apa sih dampak paling signifikan dari semangat kepahlawanan Bapak Soeharto terhadap pembangunan dan persatuan bangsa Indonesia yang relevan di saat ini? Untuk dampaknya, kenapa Pak Harto menjadi pahlawan gitu ya? Iya. Tentu saja kita sebagai generasi muda seperti kalian ya, generasi emasnya Indonesia, wajib mencontoh Pak Harto. Jadi Pak Harto itu dulu tidak hanya mengisi kemerdekaan, tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan. Di sini waktu serangan umum satu perjuangan beliau salah satunya bisa dilihat di diorama.
Serangan Umum 1 Maret 1949 itu 3 tokoh penting. Satu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang kedua Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan yang ketiga adalah Pak Harto. Jadi semangatnya beliau itu yang perlu dicontoh. Kemudian setelah itu Pak Harto menjadi presiden ya, mengisi kemerdekaan dengan pembangunannya. Masa-masa pembangunan itu di tahun 1986, salah satu contohnya adanya swasembada pangan. Kemudian 1989 adanya penekanan lajunya pertumbuhan penduduk, mendapat penghargaan dari PBB semuanya. Jadi sikap beliau, bagaimana beliau untuk mempertahankan kemerdekaan, bagaimana beliau mengisi kemerdekaan, itulah yang harus dicontoh generasi penerus bangsa sekarang ini. Contohnya di sini di museumnya Pak Harto, bagaimana kita memberikan edukasi kepada generasi muda. Kita ada kelas kebangsaan, Mas, sekolah kebangsaan ya. Jadi pendopo itulah kita memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, seperti kalian, anak-anak kuliah, perkuliahan juga. Yang pertama, kita wajib menanamkan jiwa kebangsaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, wajib. Kemudian mengenal 5 sila Pancasila, wajib. Kemudian menyanyikan lagu perjuangan. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kita tekankan untuk selalu menghormati jasa dari Bapak Ibu Guru. Karena Bapak Ibu Guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi anak-anak kita menyanyikan lagu himne guru, kemudian kalau rombongan itu kurang dari 200 kita ajak berjabat tangan dengan Bapak Ibu Guru. Di pendopo itulah nanti anak-anak maupun Bapak Ibu Gurunya akan menangis tersentuh hatinya. Jadi anak-anak akan selalu ingat akan jasa dari Bapak Ibu Guru. Mungkin itu yang bisa dicontoh dari Pak Harto. Pesannya itu. Iya. Baik, untuk Ya. anak-anak. Iya. Apa saja sih nilai-nilai keteladanan dan sosok Harto yang paling ingin ditanamkan kepada generasi muda yang berkunjung, terutama setelah beliau saat ini resmi diakui sebagai pahlawan nasional? Bagi pahlawan nasional, iya betul. Salah satunya bisa dilihat di sebelah barat pintu masuk itu ada gambaran. Jadi Pak Harto itu anak desa, anaknya seorang petani, tetapi Pak Harto untuk semangat bisa menjadi orang besar, bisa menjadi bukan kok pengen jadi presiden dulu, enggak ya, tapi memang bertahap juga. Nah, itu contohnya Pak Harto selalu berbakti kepada ayahnya. Di sana ada Pak Harto Huyang Kepuh. Kemudian juga di sebelah utaranya itu ada falsafah kepemimpinan yang digunakan Pak Harto, 3 sabar, sareh, sabar. Artinya apa? Silahkan nanti bisa dibaca di situ. Kemudian mikul dhuwur mendem jero. Jadi tidak mengungkit-ungkit untuk tokoh-tokoh, untuk pemimpin-pemimpin yang dulu kesalahannya, tetapi silahkan diingat-ingat akan jasanya begitu. Mungkin dari Pak Harto, dari putra-putri Pak Harto sekarang bisa dilihat ya, Pak Harto tidak pernah mengorek akan kejelekan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, tetapi Pak Harto dipendem di dalam hatinya, tidak akan diungkit untuk bicara kepada orang lain. Jadi mikul dhuwur mendem jero. Kemudian 3 so juga itu, sabar, sareh, sareh. Sekian video dokumenter ini dari kelompok kita. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua tentang tokoh penting dalam sejarah nasional kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.